Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang asam basa. Kalian tahu nggak apa itu asam basa? Pasti kalian sering dengar kan? Tapi kalian tahu nggak sih kalau asam basa itu sering loh kita jumpai di kehidupan kita? Yuk, mari sama-sama kita bahas. Senyawa asam dan basa banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Buah-buahan mempunyai rasa masam karena senyawa asam yang dikandungnya. Pernahkah kalian makan buah jeruk, jambu, stroberi, anggur, dan buah-buah tersebut ternyata mengandung senyawa yang menjadikan rasanya menjadi asam loh. Buah-buahan tersebut asam karena mengandung jenis asam sitrat. Buah-buah yang rasanya asam tersebut biasanya mengandung kadar pH di bawah 7. Lalu, bagaimana dengan zat atau larutan yang pH-nya di atas 7? Nah, zat atau larutan yang memiliki pH di atas 7 disebut basa. Maka dari itu, ayo kita bahas lebih jauh mengenai asam dan basa. Asam dan basa merupakan sifat yang dimiliki oleh zat-zat kimia. Istilah asam berasal dari kata Latin acidus, yang berarti asam, sedangkan istilah alkali yang berarti basa berasal dari bahasa Arab yaitu alkali atau abu hasil pembakaran kayu. Sifat umum asam dan basa itu sangat berbanding terbalik loh. Kalian tahu nggak? pH dari asam itu kurang dari 7, sedangkan pH dari basa itu lebih dari 7. Zat asam merubah lakmus biru menjadi merah, sedangkan zat basa merubah lakmus merah menjadi biru. Dan zat asam memiliki kemampuan menetralkan basa, sedangkan zat basa memiliki kemampuan untuk menetralkan asam. Ada 3 teori yang paling terkenal yang membahas tentang asam dan basa. Teori yang pertama yaitu teori menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan suatu senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau ion hidronium bila dilarutkan dalam air. Dan menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang dapat melepas ion hidroksida jika dilarutkan dalam air. Teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang mentransfer proton H positif dan basa adalah zat yang dapat menerima proton H positif. Bronsted-Lowry menyimpulkan bahwa basa menerima proton dan menjadi asam konjugasi. Sementara itu, asam menyumbangkan proton dan menjadi basa konjugasi. Dan teori yang ketiga yaitu teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima atau sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang dapat memberi atau sebagai donor pasangan elektron. Untuk dapat mengetahui suatu zat merupakan asam atau basa, dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan indikator kertas lakmus. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu larutan bersifat asam atau basa adalah kertas lakmus. Terdapat 2 jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Apabila kertas lakmus dibasahi dengan larutan yang sedang diuji, baik asam maupun basa, maka akan terjadi perubahan warna yang dapat digunakan sebagai penentu pH larutan. Perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus jika dicelupkan pada larutan yang bersifat asam atau basa. Yang pertama, kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah apabila dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam. Yang kedua, kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru jika dicelupkan ke dalam larutan basa. Yang ketiga, kertas lakmus merah dan biru tidak akan berubah warna atau tetap dalam larutan netral. Yang kedua adalah indikator bahan kimia. Selain kertas lakmus, dapat juga digunakan indikator bahan kimia untuk mengidentifikasi asam dan basa, di antaranya phenolphthalein, metil jingga, bromotimol biru, dan metil ungu. Apabila meneteskan larutan asam atau basa dengan larutan indikator, maka akan mendapatkan perubahan warna larutan. Indikator mengalami perubahan warna seiring dengan perubahan pH. Batas-batas ketika indikator mengalami perubahan warna disebut trayek pH indikator. Yang ketiga yaitu indikator bahan alami. Selain dari indikator kimia,
kita juga dapat mengidentifikasi senyawa asam basa menggunakan indikator-indikator bahan alam. Indikator alami dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit, buah, dan daun-daun berwarna, diantaranya seperti kunyit, kulit manggis, kembang sepatu, dan kol ungu. Bahan-bahan tersebut agar dapat digunakan sebagai indikator bahan alami harus dibuat dalam bentuk larutan dengan cara mengekstraknya. Kemudian, larutan indikator alami tersebut diteteskan ke larutan asam atau basa. Perubahan warna yang terjadi pada setiap indikator bahan alam akan bervariasi. Yang keempat yaitu ada indikator pH. Sifat asam basa dari suatu larutan juga dapat ditunjukkan dengan mengukur pH-nya. pH adalah parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat asam atau basa suatu larutan. Larutan asam mempunyai pH kurang dari 7, sedangkan larutan basa mempunyai pH lebih dari 7. pH larutan dapat ditentukan dengan menggunakan indikator pH atau yang biasa kita kenal dengan indikator universal atau dengan pH meter. Indikator universal digunakan untuk menentukan derajat keasaman atau pH suatu larutan asam atau basa. Mengukur pH dengan menggunakan indikator universal adalah cara yang lebih akurat jika dibandingkan dengan menggunakan indikator lainnya. Sedangkan pH meter adalah alat untuk menentukan pH larutan yang ketelitiannya cukup tinggi karena dapat menentukan pH sampai dengan angka desimalnya sekaligus. pH meter merupakan serangkaian elektronik yang dilengkapi dengan elektroda dan dirancang khusus untuk mengukur pH larutan. Gimana nih? Sudah paham kan pembahasan singkat mengenai asam basa? Pembahasan kali ini tuh akan membantu kamu untuk dapat memahami materi selanjutnya loh. Jadi, jangan lupa terus belajar ya.